seperti makalah tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan makalah harus bersifat umum, seperti penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam makalah atau karya ilmiah lainnya yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Sehingga kalimat kami mengucapkan terima kasih seharusnya diganti menjadi penulis mengucapkan terima kasih atau peneliti mengucapkan terima kasih. Kedua, penulisan jenis karya ilmiah tidak menggunakan kapital seluruhnya. Pada anak, judul menggunakan tanda petik 2, serta tujuan penulisan makalah tidak menggunakan huruf cetak miring dan menggunakan huruf tebal. Seharusnya, penulisan jenis karya ilmiah termasuk makalah menggunakan kapital seluruhnya. Pada anak, judul tidak menggunakan tanda petik 2, melainkan menggunakan tanda dalam huruf. Serta pada tujuan penulisan makalah menggunakan huruf cetak miring dan tidak menggunakan huruf tebal. Ketiga, terdapat kesalahan pada identitas di halaman depan makalah. Dapat dilihat bahwa pada halaman depan penulis tidak mencantumkan identitas serta penulisan identitas kampus yang tidak berurut dan kurang lengkap. Seharusnya terdapat nama lengkap penulis pada halaman depan makalah dan juga penulisan yang benar, ialah program studi, fakultas, universitas, alamat universitas, serta tahun makalah itu dibuat. Contohnya seperti ini. Kesalahan penulisan struktur makalah juga terdapat pada bagian isi, yaitu tidak menyertakan tujuan penulisan setelah rumusan masalah pada bab 1. Seperti yang dapat dilihat pada daftar isi yang hanya berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penulisan. Seharusnya pada bab 1 berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 5. Kesalahan selanjutnya yang dapat ditemukan dalam makalah ini ialah tidak terdapat bab 3 pada makalah, tidak terdapat daftar pustaka, dan penulisan subbab menggunakan 2 jenis huruf, yaitu huruf kapital dan huruf balok. Seharusnya terdapat bab 3 yang berisi kesimpulan dan saran dari makalah yang telah dibuat, serta mencantumkan daftar pustaka karena semua karya tulis ilmiah wajib mencantumkan daftar pustaka di akhir halaman. Lalu, penulisan subbab seharusnya tidak menggunakan 2 jenis huruf secara bersamaan dan tidak menggunakan huruf balok. 6. Kesalahan ketiga pada bagian isi, yaitu penulisan anak dari subbab atau sub-subbab yang tidak tepat. Penulisan subbab pada makalah sudah tepat dengan menuliskan 2.1 sebagai pembahasan pertama yang terdapat pada bab 2. Hanya saja, penulisan sub-subbab menjadi tidak tepat karena menuliskan angka 1 sebagai pembahasan yang akan dibahas pada subbab. Seharusnya, penulisan sub-subbab menjadi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat kesalahan pada penggunaan tanda baca. Seperti yang kita semua ketahui, terdapat banyak tanda baca. Contohnya seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan masih banyak lagi tanda baca lainnya. Tanda baca tersebut tentunya digunakan untuk memudahkan pembaca dalam menentukan intonasi, memberi jeda antar kalimat, serta mengetahui struktur tulisan. Pada makalah ini ditemukan beberapa kesalahan penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma seharusnya digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Sementara pada kalimat di samping, tanda koma tidak digunakan setelah kata plastik, sehingga penulisan yang tepat adalah seperti ini. Terdapat tanda koma setelah kata plastik. 8. Sama seperti sebelumnya, pada makalah ini terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Pada kalimat ini tidak terdapat tanda koma setelah kata oleh karena itu. Seharusnya setelah kata oleh karena itu terdapat tanda koma, karena kata
tersebut merupakan kata penghubung yang memerlukan tanda koma setelahnya. 9. Kesalahan selanjutnya ialah terdapat pada penggunaan imbuhan. Menurut KBBI, imbuhan atau yang berupa awalan, sisipan, akhiran pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau afiks. Secara umum, partikel per dalam bahasa Indonesia sangat penting untuk memudahkan perhitungan atau perbandingan dalam berbagai bidang. Partikel per yang memiliki makna demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Pada makalah ini terdapat kesalahan penggunaan imbuhan per pada kata per milimeter karena kata per dan milimeter disatukan. Seharusnya kata per dan milimeter itu dipisahkan menjadi seperti ini. 10. Kesalahan selanjutnya yang kami temukan dalam makalah ini yakni kesalahan penggunaan huruf kapital. Huruf kapital tidak digunakan di tengah kalimat jika tidak mengandung unsur nama, negara, lembaga, badan, organisasi, dan lain-lain. Pada makalah ini, penulisan retikulum endoplasma menggunakan huruf kapital pada awal kata, tepatnya pada huruf R dan E. Kemudian, retikulum endoplasma juga ditulis demikian, padahal berada di tengah kalimat. Penulisan seperti ini salah, dikarenakan huruf kapital hanya digunakan sebagai huruf pertama semua kata, nama seorang, nama tempat, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulisan retikulum endoplasma menggunakan huruf kapital di tengah kalimat kurang tepat, dan seharusnya jika berada di tengah kalimat, retikulum endoplasma ditulis tanpa huruf kapital. 11. Kesalahan penggunaan huruf kapital yang selanjutnya yaitu terdapat pada kata ribosom. Sama seperti retikulum endoplasma, ribosom juga seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama seseorang, nama tempat, negara, atau nama apapun yang mengharuskan menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir, yang ke-12, ditemukan juga kesalahan penggunaan tanda hubung dalam makalah ini. Tanda hubung merupakan tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata, dan juga untuk menyambung unsur bentuk ulang. Pada kata bintik-bintik yang terdapat dalam makalah, tidak menggunakan tanda hubung, padahal bintik-bintik merupakan kata ulang yang jika ditulis seharusnya menggunakan tanda hubung menjadi bintik, strip, bintik. Terima kasih karena telah menyaksikan video kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat